Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur karena pada kesempatan yang baik ini Allah masih mempertemukan kita dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang tentunya hukumnya wajib bagi kita, yaitu mencari ilmu tentang keagamaan, mencari ilmu tentang hidup. Ya, dalam hal ini kita akan membahas materi sholat jamak dan qashar. Anak-anak, mari kegiatan kita diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar. Yang kedua, menjelaskan syarat sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan sholat qashar. Yang keempat, menjelaskan ketentuan sholat jamak. Yang kelima, yaitu mempraktekkan sholat jamak dan qashar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sholat qashar. Kita lihat arti dari qashar itu sendiri berdasarkan bahasa, yaitu meringkas atau memendekkan. Sedangkan pengertian sholat qashar menurut istilah yaitu sholat yang diringkas yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat yang bisa diringkas atau diqashar apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Yang jumlahnya 4 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Zuhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan, ini dalil yang menguatkan kaitannya dengan sholat qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Hadis Rasulullah SAW menguatkan dari Ibnu Abbas, ya. Qala faradallahu as-sholata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fi hadara arba'an fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini. Jadi ketika dalam keadaan mukim atau tidak bepergian, maka sholat yang 4 rakaat tetap 4 rakaat. Tapi ketika dalam safar, maka kita melaksanakan yang 4 menjadi 2 rakaat. Gitu ya. Jelas di sini kaitannya dengan materi sholat qashar. Nah, ini syarat-syaratnya kenapa kita boleh sholat qashar. Yang pertama tentunya sedang dalam bepergian jauh. Jaraknya minimal 80 km. Ini kesepakatan para fuqaha ya. Orang-orang yang ahli tentang ilmu fikih, ilmu tentang hukum keagamaan. Terus kemudian dilaksanakan setelah keluar dari kota asal. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit. Jadi yang dimaksud dilaksanakan setelah keluar dari kota asal itu, misalnya kalian dari Jakarta, tinggal di Jakarta, pengen ke Surabaya, pergian kan ini. Nah, ketika kita masih di Jakarta, kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat qashar. Tapi ketika kita sudah keluar dari kota Jakarta, misalnya di Kendal atau di Semarang atau di Cirebon, ya, atau di Semarang, maka sholat qashar tersebut boleh dilaksanakan, baru boleh dilaksanakan. Begitu juga sebaliknya, misalnya kalian dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jangan melaksanakan sholat qashar saat kita masih berada di Surabaya. Ya.
Tapi kalau sudah keluar dari kota Surabaya, misalnya kita sudah sampai ke misalnya di sini daerah Semarang lagi atau daerah Meranggen misalnya. Maka kita bisa melaksanakan sholat qashar tersebut. Baru bisa melaksanakan sholat qashar tersebut. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi syarat bolehnya sholat qashar sedang dalam bepergian jauh. Jadi kalau tidak bepergian tidak boleh. Jaraknya minimal 80 km, dilaksanakan setelah keluar dari kota asal yang kita tinggali. Nah, terus kemudian sampai kapan sholat qashar boleh dilakukan? Selama masih berada di dalam perjalanan, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar. Nah, tapi kalau misalnya ya, kita berada di perantauan, kita sudah menetap di situ, misalnya menetap dalam artian kita masih berada di rantau. Misalnya contoh kita bepergian dari Jakarta menuju ke Singapura misalnya. Kita di Singapura punya program 1 pekan atau 2 pekan. Nah, jelas kan ini berarti kita berada di tempat tersebut itu menetap di situ. Maka alangkah baiknya kita laksanakan setelah kita berada di kota tersebut atau di negara tersebut, kita tetap melaksanakan sholat fardu seperti biasa. Beda misalnya sama-sama 1 pekan atau 2 pekan berada di kota Singapura misalnya, di negara Singapura misalnya, ya. Tapi kita di Singapura itu pindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, dari tempat satu ke tempat lain. Berarti moving, ya. Berarti Allah tetap memberikan sedekahnya berupa sholat qashar. Jadi diperkenankan melaksanakan sholat qashar. Bahkan karena itu sedekah pemberian dari Allah, ya kita ambil. Gitu ya. Jelas di sini. Jadi selama masih berada di dalam perjalanan, masih berada di dalam safar, maka kita mempunyai hak untuk tetap melaksanakan sholat qashar. Namun alangkah baiknya jika di saat safar tersebut sudah longgar waktunya, dilaksanakan seperti sholat biasa. Kemudian tata cara sholat asar. Tata cara sholat qashar. Ini keliru sedikit ya, dimaafkan. Tata cara sholat qashar. Yang pertama tentunya niat. Ya, sholat qashar. Usolli fardul asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kalau asar, kalau zuhur ya usolli fardul zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Kalau misalnya isya ya usolli fardul isya'i rakaataini qashran lillahi ta'ala. Terus kemudian kita laksanakan sholat. Yang awalnya 4, karena niatnya sudah menjadi 2 rakaat, maka menjadi 2 rakaat. Yang awalnya 4 rakaat, ya, yang umum, yang biasa menjadi 2 rakaat, karena diniatkan sudah 2 rakaat qashar lillahi ta'ala. Jelas sampai di sini? Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Nah, sholat jamak. Jamak itu artinya menggabungkan atau menghubungkan. Ini menurut bahasa. Jamak menurut istilah yaitu menggabungkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Nah, sholat apa saja yang bisa dijamak? Sholat yang boleh digabungkan atau dijamak yaitu sholat zuhur dengan asar. Ini paket ya. Jangan dipisah zuhur dengan maghrib, tidak bisa. Terus kemudian asar dengan isya, tidak bisa. Jadi tetap zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya. Jadi, sholat yang kita laksanakan, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya adalah paket. Nah, ini macam-macam sholat jamak. Jamak takdim, yaitu menggabungkan di awal waktu. Contohnya misalnya zuhur sama asar, maka kita laksanakan di waktu sholat zuhur. Jamak takhir, zuhur sama asar, ya, menggabungkan di akhir waktu misalnya. Zuhur sama asar, kita laksanakan di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Baik, sampai di sini kelihatannya sudah jelas. Biar kita bisa memahami dengan cepat. Syarat boleh sholat jamak. Yang pertama pada saat bepergian dan pada saat berhalangan atau berkebutuhan mendesak. Boleh ya. Jadi jaraknya pun juga sama 80 km. Nah, kemudian sebagian besar ulama membolehkan sholat jamak bagi yang tidak musafir.
bila ada kebutuhan mendesak, dengan catatan tidak menjadikan yang demikian sebagai kebiasaan. Contohnya misalnya, siapa yang boleh melaksanakan sholat biasa menjadi sholat jamak, sholat fardu menjadi sholat jamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau subuh tidak boleh dijamak. Nah, siapa yang boleh? Yang pertama, contohnya misalnya seorang dokter, dia itu harus punya program operasi yang melakukan berjam-jam, yang dilakukan dengan cara berjam-jam, tidak boleh meninggalkan tempat operasi. Maka waktu yang ditinggalkan misalnya dari waktu jam 11 sampai jam 5 misalnya. Jam 11 sampai jam 5. Maka diniatkan dokter tersebut saya akan melaksanakan sholat duhur di waktu sholat asar. Karena jam 5 masih punya kesempatan untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian dalam keadaan ada bencana, misalnya banjir besar, kebakaran, atau ada kebutuhan mendesak, misalnya contoh seorang atlet, ya biasanya itu mereka itu main sepak bola di waktu yang berdekatan. Contohnya, dia persiapan di waktu sholat zuhur, sedangkan di waktu sholat asar dia main, ya, dan waktunya sudah mepet di waktu sholat maghrib. Nah, seorang pemain sepak bola tersebut bisa melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar di waktu sholat zuhur. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan anak-anak jika sudah jelas tata cara sholat jamak. Yang pertama niat sholat jamak. Ini contoh ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi ini niat. Pak, seandainya tidak bisa niat seperti itu, ya cukup aku niat sholat duhur 4 rakaat karena ini jamak, 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar, jamaknya jamak takdim, menjadi imam karena Allah Ta'ala, atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau lebih singkat lagi, aku niat sholat duhur 4 rakaat jamak takdim lillahi ta'ala. Tidak apa-apa ya. Kemudian disunahkan azan 1 kali, di iqomah ya, iqomah 2 kali. Contohnya misalnya gini, zuhur sama asar dijamak di waktu sholat zuhur. Kita azan. Begitu azan, iqomah untuk melaksanakan sholat zuhur. Begitu salam, maka kita iqomah lagi untuk melaksanakan sholat asar. Begitu juga jika dilaksanakan di waktu asar. Ya, kita azan untuk sholat asar, kita laksanakan sholat asar, boleh, karena memang waktunya itu waktu sholat asar. Jadi sholat asar dulu, ya, dijamak sholat asar, kemudian setelah azan, iqomah sholat asar, kemudian setelah salam, ya, zikir sejenak, terus kemudian kita lanjutkan iqomah untuk melaksanakan sholat zuhur. Loh Pak, seandainya zuhur dulu, boleh tidak? Boleh. Ya, walaupun di waktu sholat asar. Jelas sampai di sini anak-anak? Kita lanjutkan. Sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar itu adalah cara yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertama sholat qashar, yang kedua sholat jamak. Kemudian yang ketiga sholat jamak qashar. Jadi sangat ringan dan ringan ya. Jadi sholat jamak qashar itu sholat yang digabungkan, setelah digabungkan masih diqashar. Ya, digabungkan dan diringkas. Sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 waktu dalam 1 waktu. Misalnya zuhur sama asar 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau qashar, kita sholat zuhur sendiri 2 rakaat, habis itu bepergian. Ya. Di perjalanan, pertengahan perjalanan 2 rakaat. Terus kemudian kita lanjutkan perjalanan, lanjutkan sholat asar 2 rakaat. Itu namanya sholat qashar. Nah, sholat jamak itu lain lagi. Ya. Kita di waktu sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian asarnya digabung di sholat zuhur atau sebaliknya. Masih 4 dan 4. Nah, sedangkan kalau jamak qashar itu zuhur sama asar itu yo digabungkan, yo diqashar, ya diringkas gitu. Zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan masih digabung lagi. Waktu zuhur kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asarnya digabungkan di waktu zuhur. Ini namanya jamak qashar takdim. Jadi 2 rakaat. Nah, tata caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi begitu kita melaksanakan waktu sholat tersebut di waktu zuhur misalnya, ya kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat ya qashran lillahi ta'ala. Begitu salam, kita lanjutkan sholat asar qashran lillahi ta'ala. 2 rakaat, 2 rakaat. Luar biasa. Ya. Terus kemudian jika seseorang mengikuti imam musafir, ya, imam musafir dan menjamak dan mengqashar, maka bagi mereka yang menjadi makmum mukim wajib melengkapi sholatnya menjadi 4 rakaat. Jadi contohnya gini, misalnya Pak Tohar, ya, itu menjadi musafir di perjalanan berhenti di sebuah masjid. Terus kemudian Pak Tohar itu mengikuti imam yang mukim di situ. Mereka sholat zuhur, Pak Tohar mengikuti sholat zuhurnya mereka, maka yang Pak Tohar lakukan tidak boleh mengqashar sholat tersebut. Kita harus mengikuti sholat yang dilakukan oleh imam mukim tersebut, imam yang menetap di tempat tersebut. Nah, sebaliknya, jika kita ini menjadi musafir dan kita ini menjadi imam, misalnya Pak Dar musafir di suatu tempat, kemudian karena dipercaya, maka Pak Tohar itu melaksanakan sholat zuhur dan dikosor, dikasih tahukan oleh jamaah. Nah, karena saya menjadi imam, bapak-bapak itu mukim di tempat, nanti jika saya menjadi imam, saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab makmum yang mukim tersebut? Maka makmum yang mukim tersebut harus melengkapi waktu ya melaksanakan sholat zuhur tersebut menjadi 4 rakaat. Jadi setelah ba'da salam karena 2 rakaat, maka makmum tadi yang mukim itu tetap melanjutkan sholatnya, menambah 2 rakaat lagi. Setelah 4 rakaat dia salam seperti biasa. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, kalau tidak jelas nanti direkam diputar kembali karena ini jelas ya. Jadi sekali lagi Pak Tar beritahukan ya kepada kalian semua bahwa sholat jamak qashar tersebut itu boleh ya menjadi sebuah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan jika nanti kalian berada dalam perjalanan menjadi orang yang berkebutuhan untuk melaksanakan ibadah dengan baik, ya tetap kita bisa melaksanakan ibadah tersebut walaupun Allah memberikan sedekahnya berupa keringanan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar atau jamak qashar. Nah, selanjutnya sholat dalam keadaan sakit. Jadi sudah 3 keadaan, sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar. Sekarang sholat dalam keadaan sakit. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dengan cara duduk. Ya, jelas ya. Jadi sholat yang normal itu dalam keadaan berdiri. Tapi jika tidak bisa berdiri, maka boleh duduk karena sakit. Nah, jika tidak bisa dalam keadaan duduk, maka boleh dalam keadaan berbaring, terlentang, atau isyarat. Itu yang terakhir. Nah, ini cara ketika kita dalam keadaan berbaring. Jika miring dengan lambung kanan, maka kepala sebelah utara dan wajah menghadap kiblat. Jika miring dengan lambung kiri, ya lambung kiri kita, kepala sebelah selatan dan muka menghadap kiblat. Dan jika sholat dalam keadaan berbaring, terlentang, ya, jadi dada di atas, punggung kita di bawah, diusahakan menghadap kiblat. Artinya, jika kiblat arahnya itu sebelah barat, maka kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah timur. Ya, jelas ya? Oke. Untuk selanjutnya, dalil yang menguatkan ini kaitannya dengan keadaan orang yang sedang sakit. Sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambin. Jadi salat dengan berdiri, apabila tidak mampu maka salatlah dengan duduk dan apabila tidak mampu juga maka salatlah dengan berbaring.
Nah, penjelasannya tadi ya, sudah jelas. Nah, sholat dalam keadaan di kendaraan, ya, dan keadaan dalam kendaraan. Bila memungkinkan maka sholatlah dalam keadaan berdiri menghadap kiblat. Tidak memungkinkan, ya sholatlah dalam keadaan duduk. Insya Allah bisa. Terus kemudian diusahakan di awal waktu menghadap kiblat, ya. Ketika kita mau sholat, diusahakan ya kita menghadap kiblat. Jika tidak bisa, ya maka sholat menghadap ke arah mana saja kendaraan tersebut melaju. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi misalnya kita berada di kapal laut misalnya. Jika memungkinkan kita awal menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Dalam keadaan berdiri. Jika tidak bisa berdiri, duduklah. Jika di awal waktu untuk menghadap kiblat melaksanakan sholat bisa, ya laksanakan. Namun kendaraan tersebut, kapal tersebut nanti di pertengahan ibadah sholat kita itu kan bisa menghadap atau mengarah kemana saja. Maka ikutilah, ya jangan terus kemudian kita menyesuaikan menghadap kiblat. Tetap kita melaksanakan ibadah seperti yang awal tadi, menghadap kiblat, terus kemudian kita tetap melaksanakan ibadah tersebut walaupun kendaraan atau kapal tersebut mengarah kemana saja. Sampai di sini anak-anak semuanya, semoga manfaat ya penjelasan singkat ini. Untuk kemudian silahkan nanti tugas yang ada di kelas masing-masing ya, kelas 7A ya di kelas GC 7A, kelas 7B ya di GC 7B ya, dan seterusnya. Silakan kerjakan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang Pak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.